Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang bab 1 ya pada semester 2 ini, yaitu tentang relasi dan fungsi. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak, ini pelajaran semester 2 bab 1, yaitu relasi dan fungsi. Jangan lupa ditulis di buku catatan, karena catatan itu sangat penting dan berguna untuk kedepannya ya. Relasi, apa sih yang dimaksud dengan relasi? Kan gitu ya, ada pengertian tentang relasi. Yang dimaksud dengan relasi adalah relasi dari himpunan A. Berarti relasi ini ada hubungannya, kaitannya dengan himpunan waktu kita belajar di kelas 1 ya Naya. Relasi dari himpunan A, berarti ada himpunan A ke himpunan B. Berarti antara himpunan A dan himpunan B dihubungkan. Nah, kalau dihubungkan, maka dia disebut namanya relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan. Jadi ada aturan ketika dihubungkan antara himpunan A dan himpunan B, ada aturan dalam menghubungkannya itu, yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Ya, jadi ada aturannya dalam memasangkan anggota himpunan A ke himpunan B, ada aturannya. Untuk lebih memahami pengertian dari relasi, ya, kita ke contoh soal agar kita bisa paham apa itu relasi. Ya, ini hanya secara teori saja. Mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soal 1. Diketahui himpunan A 468. Jadi ada himpunan A, anggotanya 468. Himpunan B 248 12. Nyatakan kedua himpunan tersebut dengan nama relasi. Nama relasinya lebih dari, kurang dari, faktor dari. Jadi pertama nyatakan dulu dengan menggunakan nama relasi lebih dari, kurang dari, faktor dari. Kedua, dengan menggunakan diagram panah, diagram Kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Jadi selain dia mempunyai nama relasi dan dinyatakan juga dalam bentuk diagram panah, diagram Kartesius, himpunan pasangan berurutan, dan tentukan pula daerah domain atau asal, kodomain atau kawan, dan range atau hasil. Ya Naya, ini seperti ini. Jadi pertanyaannya banyak ini ya. Kita jawab satu-satu dulu ya Naya. Saya hapus ya karena papan tulisnya nggak muat ya Naya. Jadi himpunan A-nya 468, himpunan B-nya 248 12. Nama relasinya, kita nyatakan nama relasi lebih dari dulu ya. Lebih dari. Nama relasinya lebih dari dengan menggunakan diagram panah dulu ya. Nama relasinya lebih dari dengan menggunakan diagram panah dulu. Ini kita jawab dulu. Nama relasinya lebih dari dengan menggunakan diagram panah. Kita bikin dulu. Ini himpunan A ya. Saya bentuk dalam lingkaran ya. Himpunan A 468. Saya tulis. Jadi himpunan A ini 468. Ya. Jadi relasi lebih dari, nama relasinya lebih dari. Berarti ini nama relasinya lebih dari ya. Lebih dari. Ini himpunan B-nya ya. Yang mau direlasikan, yang mau dihubungkan. 248 12. 248 12. Ya. Nama relasinya lebih dari dengan menggunakan diagram panah. Ini kalau diagram panah begini ya. Makanya tuh ada garis yang memanahkan. Ini maksudnya dengan diagram panah.
Kita juga bisa menentukan daerah domain ya. Daerah domain di sini ya. Saya tulis daerah domain atau asal, daerah kodomain atau kawan. Di sini daerah range atau hasil. Yang pertama ya, saya jawab yang pertama dulu. Nama relasinya lebih dari. Nah, ini nama relasinya ditulis di sini, lebih dari. Nama relasi ditulis di sini di atas, lebih dari. Diagram panah ini maksudnya diagram panah ini. Ya, dengan menggunakan diagram panah. Artinya ini diagram panah ini. Terus domainnya apa? Domainnya begini ya. Domainnya atau asal itu adalah, lihat di sini. Ini yang maksud dengan domain. Yang himpunan A, yang lingkaran pertama. Itulah yang maksud dengan domain. Berarti domainnya 468. 468. Gitu ya. Nama relasinya sudah lebih dari. Nama relasinya lebih dari, saya tulis di sini dengan menggunakan diagram panah. Ini diagram panahnya ya. Domainnya atau asalnya saya sudah 468. Kodomainnya yang ini, yang himpunan B. Kodomainnya. Kodomainnya atau kawannya ya. Daerah kawan. Yaitu 24812 ya. 24812. 24812. Gitu ya. Terus range atau hasil belum kita tentukan kalau kita belum melengkapi diagram panahnya ya. Namanya lebih dari. Kita lengkapi dulu 4 ya. 4 lebih dari berapa? 4 lebih dari 2 ya. Nah, di sini ya. Tanda panahnya ya. Saya berikan tanda panah tuh. 4 lebih dari 2. Nah, 6 lebih dari 2 ya. 6 lebih ya dari 2. Tapi 6 juga lebih dari 4 ya. 6 lebih dari 4. 8 lebih dari 2 ya. 8 lebih dari 2. 8 lebih dari 4. 8 lebih dari 4. Sehingga range atau hasilnya yang hanya kena panah saja. Yang kena panah itu kan angka 2 dan 4 ya. Jadi nggak semuanya di kodomain. Kalau kodomain semuanya tuh 2, 4, 8, 12. Tapi kalau range itu hasil yang hanya kena panah saja 2 dan 4 ya. Ini hasilnya 2 dan 4. Hasil dari lebih dari himpunan A adalah 2 dan 4. Jadi itu yang dimaksud dengan range ya. Itulah yang dimaksud dengan range atau hasil. Nah, ini untuk jawaban untuk nama relasi lebih dari. Ya, saya ulangi kembali. Nama relasi lebih dari saya tulis di sini. Ini himpunan A saya tulis di sini nih. Himpunan B adalah saya tulis di sini. Dengan menggunakan diagram panah. Ini maksud diagram panah seperti ini. Domainnya adalah yang ini 468. Kodomainnya adalah yang ini 24812. Range-nya hasilnya diambil dari kodomain, tetapi nggak semuanya. Yang hanya kena panah saja 24. Yang perlu kamu cirikan adalah bahwa untuk relasi dia daerah asalnya, domainnya, mungkin daerah asalnya atau domainnya, dengan kata lain domainnya. Ini dia boleh bercabang lah tuh. 6-nya bercabang kan? 6 lebih dari 2, 6 lebih dari 4. Ini yang disebut dengan relasi, ya. Boleh bercabang. 8 lebih dari 2, 8 lebih dari 4 tuh. Dia bercabang ya. Kedua kali ya, panahnya 2 kali. Itu yang maksud dengan bercabang. Bisa lebih dari 2, bisa juga 3 nanti. Itu yang maksud dengan relasi. Karena nanti habis setelah pelajaran ini adalah tentang fungsi. Kalau fungsi ini daerah asalnya nggak boleh bercabang, harus satu saja seperti ini. 4 ke 2, ya sudah itu yang maksud dengan fungsi. Kalau relasi, dia daerah asalnya ada yang bercabang. Itu ya, nanti membedakannya seperti itu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua ya, Naya. Himpunannya tetap sama ya, Naya. Kalau yang kedua pertanyaannya itu adalah gini. Nama relasinya kurang dari ya. Nama relasi kurang dari ya. Kurang dari. Dengan menggunakan diagram panah juga.
Dan tentukan pula domainnya atau asal kodomain atau kawan, dan range ya, range atau hasil. Sama seperti tadi, bikin dulu nama himpunannya. Himpunan A yang mau dipetakan, yang mau dihubungkan, nama relasinya kurang dari ya, kurang dari ke himpunan B. Himpunan A 468 ya, 468. Himpunan B 2 4 8 12 ya. Domainnya ini ya tetap ya sama ya. Domainnya sama ya. Domainnya 468. Kodomainnya 24812. Range-nya kita cari dulu ya nak, range-nya ya nak. Kita cari dulu range-nya. Kurang dari 4, kurang dari berapa? Dari 8 ya. 2 kali dia, 4 juga kurang dari 12 ya. 6 kurang dari 8. 6 juga kurang dari 12. 8 kurang dari 12. Sehingga range-nya adalah hanya 8 dan 12 ya. Range-nya. Range-nya hanya 8 dan 12. Ini seperti ini. Kalau nama relasinya kurang dari dengan menggunakan diagram panah. Domainnya dan kodomainnya akan selalu tetap sama ya. Nah, karena kan himpunannya nggak berubah. Jadi domainnya tetap 468. Kodomainnya tetap 24812. Yang berubah hanya range-nya saja, ya. Kalau yang pertama tadi range-nya kan 2 dan 4 ya. Kalau yang kedua ini 8 dan 12. Sekarang kita yang ketiga, nah. Yang ketiga nama relasinya faktor dari ya. Faktor dari. Sama juga dengan menggunakan diagram panah. Nyatakan pula domain, kodomain, dan range ya. Sama ini himpunan A, nama relasinya faktor dari ya. Faktor dari. Himpunan A-nya atau domainnya 468. Himpunan B-nya atau kodomainnya adalah 24812. Jadi domainnya 468 ya nah ya. Kodomainnya 24812. Range-nya ini yang harus kita cari ya. Range-nya berapa? Kamu karena ini faktor dari ya, kamu harus cari daerah kodomainnya. Kalau faktor dari ya, kamu cari daerah kodomainnya. Faktornya dulu, faktor dari 2 lihat. Faktor dari 2 adalah 1 kali 2 ya. Kalau faktor dari 4, 1 kali 4, 4 ya. Ada lagi gak? Ada ya, habis 1, 2. 2 kali 2, 4 ya. Ada ya. Kalau faktor dari 8, 1 kali 8, 8. 2 kali 4, 8. Jadi faktor 2 itu 1, 2. Faktor 4 itu 1, 2, 4. Faktor 8 itu 1, 2, 4, 8. Kalau faktor 12 nak, berarti 1 kali 12, 12 ya. 2 kali berapa hasil 12? 2 kali 6. 3 kali berapa yang hasil 12? 3 kali 4. Faktor 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Lihat sini. 4. Faktor dari mana? Faktor dari berapa? Lihat ya, ada 4 ini. Jadi 4 faktor dari 4 tuh. Nah. Kita hubungkan ya. 4 faktor dari 4.
4 faktor dari 8 juga ya. 4 faktor dari 8 juga. 4 faktor juga dari 12 tuh. 4 faktor juga dari 12. 6 faktor dari 12 ya. 6 faktor dari 12. 8 faktor dari 8 ya. 8 faktor dari 8 ya. Sehingga range-nya adalah yang kenapa 4, 8, 12 ya. 4, 8, 12. Begitu ya caranya ya. Kalau kita menggunakan diagram panah seperti ini. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.